Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti janji saya kemarin di video kedua ini, BOP Class akan menampilkan klasifikasi hewan yang tergolong dalam famili, ordo, kerajaan, dan yang lainnya. Hari ini kita akan menjelaskan satu demi satu taksonomi dan tata nama, taksonomi dan tata nama atau distribusi si hewan tersebut ada di mana. Nah, untuk saat ini teman-teman kita akan masuk ke taksonomi kelas kerajaan. Kerajaan dalam istilah klasifikasi hewan, binatang, marga satwa atau satwa adalah organisme eukariotik, organisme yang memiliki sel nukleus dan organel membran lainnya atau multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Yang selanjutnya adalah filum. Filum adalah tingkatan klasifikasi atau peringkat. Nah, filum adalah tingkatan klasifikasi atau peringkat taksonomi di bawah kerajaan, tapi di atas kelas. Berarti yang selanjutnya di bawah filum adalah kelas. Kelas adalah tingkatan atau takson dalam klasifikasi ilmiah hewan atau tumbuhan, bukan hewan atau tumbuhan, hewan dan tumbuhan dalam biologi. Jadi kelas itu adalah tingkatan atau takson dalam klasifikasi ilmiah hewan dan tumbuhan dalam biologi. Nah, di bawah kelas ada ordo. Ordo atau bangsa satu tingkatan atau takson di antara kelas dan familia. Nah, berarti otomatis di bawah ordo ada familia. Nah, yang selanjutnya ada taksonomi familia. Taksonomi familia ini adalah klasifikasi ilmiah dalam satu takson yang berada antara ordo dan genus, merupakan taksonomi yang di dalamnya terdiri atas beberapa genus secara filogenetis terpisah dari famili lainnya. Nah, berarti setelah taksonomi familia ada taksonomi genus. Taksonomi genus ini, genus atau marga adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara hierarki tingkatannya di atas spesies tapi lebih rendah di bawah famili. Dan jadi setelah taksonomi familia ada genus. Untuk taksonomi selanjutnya adalah taksonomi spesies. Spesies atau jenis adalah salah satu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologi untuk merujuk kepada suatu atau beberapa kelompok. Nih, kelompok individu makhluk hidup atau populasi yang serupa dan dapat saling membuahi. Nah, contohnya mungkin kayak ayam lah, ayam. Nah, yang dapat saling membuahi satu sama lain dalam kelompoknya atau saling berbagi genetik ya, kayak ayam contohnya. Sehingga menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, memang ayam bisa saling silang-silangan antara jenis-jenis yang lain dan bisa membuahi terus menghasilkan keturunan dan fertil. Jadi taksonomi spesies itu adalah satu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologi untuk merujuk kepada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup atau populasi yang serupa dan saling membuahi satu sama lain dalam kelompoknya sehingga berbagi gen dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, itu ada beberapa klasifikasi taksonomi dari mulai kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan terakhir spesies. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama. Tata nama ini adalah untuk mengklasifikasikan nama-nama si hewan tersebut. Tata nama atau sinonim, takson dalam tata nama ilmiah. Sinonim itu dinamakan sebagai nama yang diberikan kepada suatu taksonomi, membagi menjadi nama ilmiah yang berbeda, walaupun ahli hewan menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi berbeda nama, cuman istilahnya sama, tata nama sinonim. Nah, tata nama tadi sinonim takson. Nah, sekarang masuk ke tata nama protonim. Tata nama protonim adalah tata nama penamaan ilmiah dari satu jenis hewan. Nah, tata nama tadi itu ada dua
kategori. Yang pertama adalah tata nama sinonim, takson, dan tata nama protonim. Nah, yang terakhir adalah masuk ke distribusi endemik. Distribusi endemik ini adalah pembagian atau penetapan suatu jenis hewan berdasarkan penemuannya dan habitat aslinya. Mungkin kalau contohnya mah ya di burung pemangsa mah kayak elang Jawa lah. Elang Jawa kan asli Jawa, berarti dinamainnya Javanese Hawk Eagle atau JHE. Nah, itu memasukkan nama daerahnya. Ini masuknya ke distribusi endemik. Nah, gitu teman-teman. Tadi adalah penyusunan taksonomi dan tata nama serta pendistribusian. Dari mulai taksonomi dari awal sampai tata nama dan distribusi. Nah, kelas selanjutnya BOP kelas akan memasuki klasifikasi hewan. Termasuk klasifikasi hewan apa dan dari mana hewan tersebut di BOP kelas selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share. Juga komen-komen di bawah sini apabila konten ini mengedukasi dan kalian menyukai konten ini sebagai sarana ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di BOP kelas selanjutnya. Karena ini kelas kamu.